Pemirsa, minuman keras oplosan kembali menelan korban. Sore hari ini ada berita petang akan membahasnya dengan Kabak Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Purwanto. Pak Pur, selamat sore. Selamat sore. Dan juga dari sosiolog Pak Musni Umar. Pak Musni, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Pur dulu, ini bagaimana perkembangan kasusnya? Kejadian ini kita tindak lanjuti dengan cepat. Yang pertama, kita mencari informasi sudah berapa lama dan berapa korban yang sudah terjaring dengan masalah itu. Yang pertama. Yang kedua, kita kumpulkan saksi-saksi dan barang bukti dan kita lakukan olah TKP. Selanjutnya kita bawa yang sudah meninggal, kita minta visum et repertum dan kita adakan untuk bawa ke rumah sakit. Baik, sudah ada berapa korban Pak Pur dari kasus ini? Sementara secara identifikasi yang sudah korban ada 3. Oke, itu untuk Jagakarsa di wilayah Jakarta Selatan. Ya, terlanjut yang 2 sudah bisa kembali dan sudah kita mintain keterangan. Baik, ini ada laporan juga yang di Depok ada 18 korban, 4 meninggal dunia ini juga membeli minuman di Jagakarsa. Apakah sudah terkonfirmasi? Nanti kita lihat apakah indikator kematiannya itu kan ada visum et repertumnya. Lanjut kita nanti apakah itu nanti ada hubungannya dengan hasil yang indikator minuman yang ada di Jagakarsa. Kalau memang ada berarti dia efek dahsyat sekali dari penjualan minuman itu, tetapi nanti kita tunggu visum et repertumnya. Baik, Pak Musni, dari sisi sosiologis, apa yang menarik dari minuman keras oplosan? Kenapa di era seperti sekarang, di tengah banyak sekali pilihan untuk jenis minuman, ini masih populer dan diminati oleh masyarakat? Ya, sebenarnya kalau menurut saya itu bukan menarik atau tidak menarik, tetapi yang bisa dijangkau oleh mereka. Itu kalau oplosan itu kan pastilah yang murah ya, murah meriah istilahnya. Tetapi memang mereka yang korban itu tidak pernah mengambil pelajaran karena ini terulang dan terjadi di mana-mana gitu. Dan pada umumnya yang meminumnya itu kemudian menjadi korban, menjadi meninggal. Seharusnya mereka mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi, tetapi kenapa ini tidak terjadi? Menurut saya memang mereka yang meminum miras itu adalah orang-orang yang banyak masalah dihadapi. Mereka menganggur, kehidupan mereka tidak jelas mau kemana masa depan mereka, sementara setiap hari mereka melihat perkembangan yang begitu banyak. Lalu lalang mereka menyaksikan mobil, kendaraan dan lain sebagainya, sementara mereka tiap hari duduk. Kalau saya lihat ada pemberitaan itu meninggal mereka di kuburan itu, mereka minum-minum di sana. Padahal biasanya di berbagai tempat orang pergi ke kubur itu takut, tapi mereka tidak takut. Artinya ada sudah rusak, otaknya itu sudah rusak akibat minum dan dugaan saya bukan kali ini aja. Mereka sudah biasa melakukan seperti itu. Baik. Dan memang tidak mudah bagi polisi untuk mengatasi masalah ini karena itu kan dampak saja, ya hilirnya ya, hulunya itu kenapa gitu kan, hulunya di situ yang memang banyak sekali mereka menganggur, pendidikan nggak ada, sekolah rata-rata mereka dari masyarakat menengah ke bawah. Baik, gitu. itu faktor-faktor pemicu. Banyak sekali faktor pemicunya yang memang harus diatasi bila mana kita ingin mengatasi masalah atau menghentikan orang-orang yang minum minuman keras itu, termasuk narkoba dan sebagainya. Baik, kalau di kasus minuman keras di Jagakarsa ini dicampur ginseng yang diramu sendiri, salah satu ramuannya adalah menggunakan alkohol 96%. Ini yang begitu mencengangkan, alkohol 96% dicampur macam-macam dan efeknya luar biasa, banyak korban yang berjatuhan. Seperti apa bentuk fisik dari minuman keras oplosan ini Pak Pur yang bisa dijual ke masyarakat? Jadi kalau kita melakukan penyidikan kepada mereka, bahwa mereka itu terdiri dari beberapa minuman, terus dijadikan satu, minuman yang lainnya terus dijadikan satu dalam sebuah ember, langsung mereka oplos, langsung mereka masukkan dalam satu plastik, mereka tinggal beli di plastik saja setelah penyitaan itu terjadi. Nah,
mari kita lihat kembali apakah mereka yang ngoplos ini ahli juga dalam ngoplos, karena zat satu dengan zat satunya itu apabila terjadi dicampur itu malah bukannya dia bagus, tetapi bisa terjadi konflik antara kegiatan yang ada kandungannya di situ. Baik, artinya tadi terkonfirmasi bahwa mereka membeli yang sudah dioplos dan langsung dikonsumsi, tapi bukan yang dalam bentuk mungkin serbuk yang sasetan, tidak seperti itu. Benar. Menarik sekali, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, Anda nanti bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215151111. Ada berita petang kembali saat lagi. Ya, kembali di Ada Berita Petang. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215151111. Sebelum lebih jauh, ini pasti penasaran berapa harga minuman oplosan yang dijual dan memakan banyak korban, Pak Pur? Setelah kita tanyakan kepada salah satu saksi, mereka mengatakan bahwa satu kantong itu ada yang 15.000 sampai 20.000. 15 sampai 20.000 sudah langsung bisa diminum. Harga yang sebenarnya jauh lebih murah dibanding harga minuman keras jenis lain, Pak Musni. Ini apa kontrol sosial yang bisa dilakukan masyarakat terhadap peredaran yang ada di sekitarnya minuman keras oplosan? Ya, memang kalau kita bicara bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi yang sudah menjadi penyakit sosial ini, tidak ada pilihan, memang kontrol itu harus hadir dari lingkungan keluarga. Tetapi pada masyarakat menengah ke bawah, kehidupan mereka itu kan tempat tinggal saja biasanya memang sangat terbatas, hingga bahkan kalau di Jakarta ini masih banyak yang gantian tidur ya, gantian tidur, dan itu banyak kita nggak sadari. Nah, jadi kemudian mereka itu hidup dengan komunitas-komunitas mereka. Dan bahkan sejak mereka lahir itu sudah di luar rumah gitu. Jadi tergantung lingkungannya. Kalau baik lingkungannya, baiklah anak itu, dan terus berkembang sampai dia besar. Maka pada masyarakat menengah ke bawah itu tingkat pendidikan mereka itu pada umumnya hanya tamat SMP atau bahkan tidak tamat gitu ini. Jadi ini problem sosial di mana mereka itu tidak bisa untuk bekerja di pemerintah, di swasta juga tidak bisa, dan akhirnya bekerja serabutan, dan inilah masalah yang mereka hadapi. Nah, ketika mereka stres menghadapi situasi sosial, ekonomi yang berat bagi mereka ini, maka mereka berkumpul-kumpul. Nah, kalau ada yang mengajak untuk minum, untuk termasuk narkoba, termasuk apa saja, itu dengan serta-merta mereka masuk tawuran. Kita akan telepon. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Terputus, bisa dicoba lagi. Nomor teleponnya ada di layar kaca Anda, pemirsa. Tadi dikatakan Pak Musni ada komunitas-komunitas akhirnya. Dari fenomena minuman keras oplosan, Pak Pur, sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita angkat telepon. Selamat sore. Terputus, baiklah. Pak Pur, ini komunitas di Jakarta Timur ada, lalu di Jakarta Selatan ada, dan kebetulan di Depok juga ada banyak korban yang sedang dalam penyidikan. Apakah sebenarnya penggemar minuman keras oplosan ini ada komunitas tersendiri dan ada reward seperti mungkin geng motor kalau kita lihat fenomena belakangan? Saya pikir dalam komunitas itu juga ada yang membuat mereka bangga apabila kemungkinan dia ngoplosannya bagus, barangkali nama mereka akan lebih naik di antara mereka-mereka yang menggunakan dan mengkonsumsi minuman itu. Itu bisa aja terjadi. Tetapi pada prinsipnya bahwa pelanggaran hukum ini harus kita cegah bersama. Dari mulai kita bermasyarakat tingkat RW, tingkat RT, tingkat kelurahan, kecamatan maupun kepolisian, kita terbentuk 3 pilar. Sebenarnya Polri juga sudah melaksanakan preventif, dan represif. Yang pertama preventifnya, kita sudah dari rekan-rekan Binmas itu sudah memberikan masukan tidak terus-terus, tidak ada berhentinya. Lanjut kita preventifnya, kita berpakaian dinas, selalu datang mengecek, menyampaikan bahwa pelanggaran kayak begini sepertinya ini. Langsung apabila memang mereka melanggar hukum, kita akan melakukan tindakan secara hukum. Baik, tadi kalau dari penjelasan Pak Pur, Pak Musni, ada penghargaan dari komunitas untuk orang-orang yang bisa mengoplos. Fenomena apa ini? Tapi sebelum dijawab, sudah ada penelpon. Selamat sore. Selamat sore, masih terhubung teman-teman? Ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Lia di Citayam. Ibu Lia silahkan. Halo. Ya, Ibu Lia silahkan pertanyaannya. Selamat sore, saya Bu Lia dari Citayam. Yes. Pertanyaannya Bu Lia? Ini oke, yang saya ingin komentari masalah miras. Ini daerah Citayam dekat stasiun itu ada juga banyak toko-toko jamu ya. Itu ternyata terang-terangan itu menjual miras. Dan pembelinya banyak anak muda itu yang naik motor. Dan yang saya herannya, saya sudah pernah lapor SMS ke polisi untuk toko jamu itu digerebek. Tapi sampai sekarang nggak ada tindakan apapun dari polisi Depok gitu. Saya nggak ngerti tuh kenapa begitu gitu. Baik. Nah, satu itu ya. Yang kedua, saya pernah lihat polisi datang ke situ bukannya malah menggerebek, tapi malah ikut minum di situ. Baik, terima kasih Bu Lia. Ini mungkin Pak Pur yang terima kasih infonya, Pak Pur yang bisa meneruskan informasinya, pelaporannya. Ibu Lia, terima kasih laporannya. Kami akan tindak lanjuti. Semoga malam ini juga kami akan segera mengecek ke sana sesuai dengan intensitas waktu dan tempatnya. Terima kasih Ibu Lia, laporan Ibu sangat berharga bagi kami untuk masukan kami. Baik, singkat saja Pak Pusni, dari berbagai polemik tentang minuman keras oplosan yang sampai sekarang masih eksis, fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau masyarakat kita itu, terutama peminum itu, kan mereka berlomba untuk menunjukkan kehebatan diri mereka di lingkungan mereka gitu. Jadi betul tadi disampaikan kalau mereka bisa meminum oplosan yang dicampur dari berbagai macam jenis itu dan mereka bisa mampu bertahan, itu mereka menjadi ini orang yang terhormat, orang yang terpandang di lingkungan mereka. Tetapi ini fenomena sebenarnya yang tidak sehat. Saya yakin masalah utama yang mereka hadapi itu adalah masalah kehidupan. Baik. Nah, inilah yang menurut saya kita harus atasi. Tidak usah kita mencari kesalahan siapa di sini yang salah, tetapi mesti bersama-sama. Baik. Dari lingkungan keluarga, terutama pemerintah DKI. Kalau kita tahu ini anggaran ini cukup besar sekali. Jadi bisa menggunakan anggaran, sebagian anggaran itu untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Tapi ujungnya mesti dari rumah tangga. Baik, terima kasih Pak Pusni. Ini tugas kita bersama untuk menjadi kontrol sosial yang baik, terutama di lingkungan keluarga. Pak Musni, Pak Pur, terima kasih. Selamat sore.